Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Kalau suami saya itu terbukti atau tidak menjadi ayah biologis dari Ananda Naira, itu tidak akan merubah keadaan rumah tangga saya. Saya insya Allah juga saya siap untuk menerima takdir saya secara lapang dada. Saya yakin ini adalah Tadi kan lo udah tahu kan kronologisnya gue mengejar tes DNA, mengejar ya kan. Kalah di pengadilan negeri karena gugatan permintaan kita tentang DNA tidak dikabulkan. Banding dong gue ya kan. Iya. Ada benang merah ya. Iya. Gue muncul di media karena DNA. Sekarang kok tiba-tiba muncul statement bahwa kami sudah mengajak Mbak Weni ya kan melalui kuasa hukumnya dan Mbak Weni untuk tes DNA tapi beliau tidak mau gitu. Jadi gue sekarang ramai nih. Mbak Weni tidak mau tes DNA. Dari awal itu yang selalu meminta DNA itu adalah kita. Tapi kan selalu jawaban mereka itu di awal-awal, pertama kuasa hukumnya mengatakan tidak kenal. Lalu berubah lagi menjadi tidak ada hubungan hukum. Lalu berubah lagi pernyataan mereka menjadi hanya sebatas teman kerja. Kan berubah-berubah terus itu, sampai akhirnya mereka memenangkan perkara ini di pengadilan negeri, terus saya menyatakan banding, di perjalanan saya menyatakan banding, disitulah mereka menghubungi pihak Bu Weni. Pertemuan mereka itu untuk membicarakan kesepakatan perdamaian, tapi pihak kuasa hukum Reski itu meminta supaya tidak melibatkan kuasa hukum dari Bu Weni. Di situ Bu Weni mengatakan dia tidak mau. Pesinetron Citra Kirana seperti tengah berada dalam situasi dilematis. Di saat bahagia tengah direguk pasca memiliki buah hati, tapi bak tersambar petir di siang bolong, wanita berparas ayu kelahiran Bogor 23 April 1994 itu mendadak harus menahan tangis ketika duduk di samping suaminya Reski Aditya menjawab kisru seputar kasus masa lalu sang suami usai pengakuan Weni Aryani yang pernah menjalin cinta hingga lahir seorang gadis. Dengan nada bicara terbata dan nafas tersengal menahan kecamuk tangis dan kecewa, finalis Gadis Sampul 2007 yang punya reputasi baik ini pun mengaku telah berusaha melupakan kisah masa lalu sang suami. bagi saya tahu setiap manusia itu pasti memiliki masa lalu yang kurang baik. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk saya dan juga suami saya. Saya menikah dengan suami saya menerima keadaan seutuhnya. Saya menerima semua masa lalunya. Jadi bagi saya, sekarang saya nggak perlu lagi mempertanyakan kenapa atas masa lalunya. Dan saya juga yakin dengan adanya masalah ini pasti ada hikmah baik yang sudah Allah siapkan untuk kami berdua. Kenapa selama ini gue bilang bukan menutupi keluarga gue, karena memang dari pihak keluarga saya minta supaya jangan diekspos. Itu privacy ya, itu hak mereka. Jadi tidak ada pernah saya ada sirik atau mau mengganggu rumah tangga Reski. Saya pun punya keluarga, gitu. Saya punya keluarga, saya punya anak. Tapi karena ada kepentingan anak ini, yang dia harus tahu. Lu bisa nggak sih tiap hari anak lu nanya, Mama, bener nggak sih ini mah? Siapa sih bapak gue? Coba. Apa aku harus hidup dengan PR gue yang sedemikian dalamnya? Dan gue sudah mengajak kekeluargaan duduk bareng. Pun demikian, Reski tampak digelayuti beban sebagai kepala keluarga. Ia sengaja mengambil langkah tes DNA selain untuk membuktikan pengalakannya selama ini atas pengakuan Weni. Jikapun kelak hasil tes DNA menyatakan bocah berusia 9 tahun itu adalah anak biologisnya, sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Banten, ia mengaku tak akan lari dari tanggung jawab sebagai ayah. Di sini saya mau menegaskan bahwa saya akan bertanggung jawab
dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua kepada Naira. Jika memang proses tes DNA bisa dilakukan dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari Naira. Saya pastikan saya akan menyayangi Naira dan juga menafkahi Naira. Non jauh di tempat berbeda, kubu Weni belum menyatakan kesiapannya untuk menyanggupi tes DNA yang diajukan kubu Reski. Pasalnya, syarat yang dipatok pihak Reski cenderung tak melibatkan Weni dan pengacaranya. Pihak Reski ingin tes DNA tanpa dihadiri Weni dan pengacara, sementara bocah kecil yang tak tahu menahu masa lalu ibu dan ayahnya itu saat ini berada di bawah asuhan Weni. Dia meminta melakukan tes DNA secara diam-diam. Itu juga belum saya bantah. Dan saya hanya sempat bertanya, diam-diam seperti apa? Saya juga timbul pertanyaan kan. Tes DNA yang bagaimana yang diam-diam? Ternyata maksudnya kuasa hukum Reski adalah Keke dibawa sama mereka, nanti kita dikabari hasilnya. Saya diamin lagi setelah dia bicara kayak gitu. Kuasa hukum Reski mengatakan tidak terjadi kesepakatan karena Bu Weni tidak mau DNA, itu salah. Kita kembali lagi, syarat yang dia ajukan untuk ke kita itu kan berat di kitanya. Kan tidak mungkin kita tes DNA sepihak, hanya dari pihak mereka saja, tapi dari pihak kita tidak ada. Karena kan kita juga harus jelas, tes DNA-nya di mana? Di rumah sakit apa? Siapa nanti yang mendampingi si anak? Itu kan tidak ada, kita kan belum bicara ke situ. Dan yang kedua lagi, saya juga ingin bertanya, kenapa gugatan harus dicabut? Karena banyak sekali perkara gugatan berjalan, perdamaian terjadi. Kenapa saya tidak mau gugatan banding itu dicabut? Karena itu akan berdampak sama hasil tes DNA. Selain belum memberi jawaban ihwal rencana tes DNA, kubu Weni juga menilai pihak Reski Aditya cenderung pelin-pelan ketika diajukan tawaran menafkahi usai putusan Pengadilan Tinggi Banten. Nanti setelah kamu cabut gugatan dan setelah kita tes DNA dan hasilnya misalnya hasilnya identik, di situ Reski akan menafkahi si anak. Nah, pada saat dia bicara ingin menafkahi si anak, di situ saya bertanya, karena kondisi kita di situ adalah baru bermediasi, berbicara, bukan langsung berbicara masalah kesepakatan. Menafkahinya bagaimana teknis pelaksanaannya? Dijawab lagi sama kuasa hukumnya adalah nanti kita lihat berapa biaya kebutuhan per bulannya, begitu. Oke, saya bilang gitu. Saya berpikir di sini antara Bu Weni dan Reski tidak ada ikatan pernikahan. Jadi mereka ini bukan suami istri yang cerai lalu memiliki anak dan nanti si suami akan menafkahi anak tiap bulan. Saya berpikirnya lain. Kenapa? Karena mereka tidak ada ikatan pernikahan. Lalu saya bertanya, setelah dia bilang nanti diberikan per bulan, lalu saya bertanya lagi, kenapa tidak sekaligus? Saya bertanya seperti itu. Dia bertanya lagi, maksudnya sekaligus bagaimana? Saya jelaskan lagi, ya sekaligus aja, sekali kasih, putus, selesai masalah. Mendengarkan loh, bukannya kita dari pihak saya dan Bu Weni sudah mengajukan, oh syarat dari kita A, B, C, D. Enggak ada. Kita tidak ada membicarakan itu. Kita adalah ini, tidak, kita belum bicara itu. Dan tidak ada seperak pun kata-kata uang di situ. Sikap pelin-pelan itu bisa jadi karena Reski masih meragukan putusan Pengadilan Tinggi Banten. Sebab bagaimana mungkin pengadilan memutuskan Reski sebagai ayah biologis sementara belum ada hasil tes DNA. Pihak Reski pun mempertanyakan ihwal putusan hakim. Kalian tahu sendiri kan, sebenarnya teman-teman media sendiri semua pasti sama ya pendapatnya. Loh, Bu, belum DNA kok udah dinyatakan ayah biologis kan gitu. Artinya semua bisa menilai. Bagaimanapun, aktor yang sudah malang melintang di dunia seni peran ini tak mau reputasinya rontok hanya karena masa lalunya terbongkar. Apalagi kasus ini jelas akan mempengaruhi persepsi sang istri, citra, dan keluarga ihwal sosok Reski. Maka wajar jika di depan sang istri ia seolah gugup bergetar sambil terus memegangi tangan Citra. Saat ini, saya sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memastikan istri dan anak saya dalam keadaan bahagia. Terima kasih. Terima kasih, sayang.
Dekapan kemesraan dan ucapan syukur atas ketegaran Citra menghadapi kasus sang suami seolah menjadi cermin betapa Reski dan Citra tetap berusaha melalui kasus pelik ini dengan tetap mempertahankan Bahtera. Apalagi setelah hadirnya buah hati, baik Reski maupun Citra tak ingin Bahteranya koyak hanya karena masa lalu. Citra Kirana jelas butuh kepastian dan kejujuran apakah anak tersebut hasil hubungan gelap Reski atau bukan. Sementara Reski juga ingin menghapus keraguan atas pengakuan Weni lewat tes DNA. Tentang apakah kelak tes DNA menyatakan hasil medis sesuai keputusan Pengadilan Tinggi Banten atau tidak, hanya waktu yang akan menjawab. Makanya saya sangat menyayangkan kenapa statement Reski yang sudah bagus bersedia untuk melakukan tes DNA tapi dicederai dengan statement yang terakhir. Jadi seakan-akan permasalahan ini kembali lagi ke pihak saya dan Bu Weni yang tidak mau melaksanakan DNA dan mengajukan syarat itu tadi dengan bahasa perumpamaan itu tadi. Itu yang sangat disayangkan. Statement terakhir itu justru ini saya lihat ini akan menjadi bola panas yang baru. Ini semua saya lakukan semata-mata karena alasan kemanusiaan dan juga untuk memutus keraguan keputusan hukum terhadap Naira. Terakhir kata, saya mau mengucapkan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga seluruh keluarga saya serta seluruh penggemar saya. Saya memohon maaf atas masa lalu pada saat saya muda yang saya lalui.